Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Sudah terlalu apa? Timelinenya sudah terlalu telat, sudah telat hampir 1 jam. Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Dan Oke, Pak, oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi untuk materi perkuliahan hari ini kita masuk ke materi keamanan komputer. Jadi ini adalah salah satu merge of materi yang ada di ICT, Information Communication Technology Fundamental. Jadi di pertemuan hari ini ada 3 main topik yang bakalan kita bahas. Pertama itu ada definisi dari keamanan komputer dan bentuk ancaman keamanan komputer, dan nanti di terakhir em, materi ada penjelasan sedikit tentang firewall untuk aplikasi, bisa dari segi hardware ataupun software, untuk dari sisi keamanan dari sisi komputer tersebut, seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke definisi dari keamanan komputer. Jadi, kenapa sih pentingnya dari keamanan komputer? Jadi, ya teman-teman tahulah pada saat sekarang ini impact dari industri 4.0. Di materi awal kita juga sudah membahas tentang industri 4.0, yang dimana apa-apa sekarang terkoneksi dengan internet. Semua media terkoneksi dengan internet, penyimpanan data terkoneksi dengan internet. Nah, di dunia ini sebenarnya tidak ada orang yang mau memonitoring jaringan selama 24 jam selama 1 minggu. Tidak ada juga orang yang bakalan memonitoring traffic dari keamanan ataupun jaringan komputer tersebut. Nah, makanya terciptalah beberapa metode untuk melakukan mengamankan data, bisa dari segi traffic pengiriman data ataupun penyimpanan data tersebut. Seperti itu, banyak sekali metode yang digunakan. Bisa dari enkripsi data, bisa authentication ataupun password, username dan sebagainya, ataupun sekarang ada OTP dan sebagainya. Nah, kenapa sih pentingnya dari keamanan komputer? Jadi di sini ada 3 poin yang menjadi kenapa sih keamanan komputer itu penting. Nah, pertama itu eh, ada di resiko kerugian finansial. Jadi, kalau misalkan tidak ada keamanan komputer, pasti hal yang pertama yang dirugikan adalah finansial, bisa dari perusahaan ataupun dari penggunanya, seperti itu. Nah, contohnya apa? Ya, sekarang banyak penipuan berkedok online yang ya teman-teman seringlah lihat beritanya, banyak sekali penipuan terjadi dari sisi online, baik itu secara material ataupun non material, yang mengaku-ngaku siapa dan sebagainya, dan nantinya bahkan merugikan finansial si penggunanya ataupun usernya ataupun si korbannya. Nah, lalu resiko kerugian kerahasiaan, mungkin sekarang banyak sekali data-data pribadi teman-teman, termasuk saya sebenarnya, juga sudah tersebar luas di internet mungkin, dan sudah tidak ada lagi privasi yang bisa disimpan ataupun dirahasiakan, karena data-data pribadi juga sudah banyak tershare ataupun terpublish di dunia internet, seperti itu. Makanya si keamanan komputer inilah sangat dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Lalu ada resiko kerugian dari diri sendiri. Ini relate sama finansial, jadi ada kerugian finansial juga yang ya nanti bisa berimpact kepada diri kita sendiri, seperti itu. Nah, lalu kejahatan komputer meningkat karena kenapa sih kejahatan dari komputer ataupun dari internet itu meningkat? Di sini ada beberapa poin yang membuat si kejahatan di komputer itu meningkat. Pertama itu ada aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Jadi kejahatan komputer itu meningkat karena beberapa aplikasi, beberapa media dan macamnya yang membuat aplikasinya itu tidak secure dan menuntut teman-teman untuk menggunakannya, ya
data pribadi teman-teman pun gampang untuk terpublish ataupun ter share di media di apa di internet ataupun di jaringan. Lalu bisa karena desentralisasi server, jadi karena adanya apa namanya data yang berbeda-beda antara satu server dengan server yang lain, yang mengakibatkan data itu terpisah dan pada saat diserang ya berbagai macam data bisa terkoneksi ataupun berbagai macam media bisa terkoneksi dengan server yang lain. Lalu ada juga gara-gara transisi dari single vendor ke multi vendor. Jadi di perusahaan ataupun terutama di pemerintahan, karena peraturannya untuk mensejahterakan UMKM, setiap proyek yang ada di pemerintahan itu butuh vendor, terutama di TI ya. Di TI untuk membangun sistem, misalkan suatu pemerintahan pengen bangun sistem A. Nah, untuk membangun sistem A itu pasti dia bakalan menyewa sebuah vendor layanan TI untuk membangun fasilitas tersebut seperti itu. Nah, karena banyak vendor yang memegang dan jadinya banyak akses juga yang masuk ke dalam sistem tersebut, ya bisa saja kalau beberapa apa berapa oknum ya yang bikin backdoor dan sebagainya akibatnya si aplikasinya sudah tidak secure. Lalu meningkatnya kemampuan pemakai user, jadi meningkatnya knowledge ataupun pengetahuan si user di aplikasi tersebut ataupun beberapa sekarang juga forum-forum hacker juga sudah banyak. Salah satunya bisa di Reddit dan sebagainya. Nah, kemampuan orang untuk menginjek ataupun masuk ke apa namanya ke sistem tersebut juga meningkat. Nah, lalu kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Jadi, kenapa sih kejahatan komputer itu meningkat? Ya, karena eh, di sini yang diurus adalah dunia maya dan itu tidak bisa seperti tadi tidak bisa orang yang memonitoring selama 24 jam selama 1 minggu untuk mengecek apa yang terjadi di internet atau sebagainya. Nah, tentunya penegak hukum juga kalau tidak ada laporan juga tidak bakalan sorry. Nah, kalau misalkan penegak hukum tidak ada laporan juga ya dia tidak bakal bisa menindak juga kejahatan yang terjadi di media maya seperti itu. Lalu semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Jadi ya sama-sama kita ketahui kalau misalkan teman-teman yang sudah belajar tentang codingan ataupun developer software dan sebagainya web. Nah, semakin kompleks, semakin banyak fitur dari sebuah aplikasi itu ya pasti source code dan codingan bakalan banyak digunakan dan bahkan tidak hanya satu bahasa pemrogram pun yang digunakan, bisa lebih dari satu bahasa pemrograman. Tentunya dengan banyak bahasa pemrograman juga bakalan susah juga kita melakukan maintenance, lalu untuk apa namanya untuk tracing bug dan sebagainya. Nah, semakin banyak shortcut, kemungkinan untuk celah keamanannya juga semakin banyak ya, eh, semakin peluangnya juga semakin tinggi seperti itu. Makanya diusahakan kalau misalkan teman-teman melakukan codingan ataupun pembangunan sebuah sistem ya apa namanya manajemen codingannya juga harus rapi agar agar apa agar nanti kalau misalkan mau tracing ataupun mau cari bug atau mau mencari celah ya nantinya bisa bisa gampang untuk ditemukan. Lalu berhubungan dengan internet juga karena seperti tadi di kita berurusan dengan dunia maya dan tentunya em, susah untuk men-tracing, susah untuk memonitoringnya juga kalau misalkan tidak menggunakan aplikasi ataupun metode yang relevan untuk melakukan monitoring tersebut seperti itu. Nah, lalu di sini ada definisi dari keamanan komputer. Nah, di sini ada definisi dari keamanan komputer yang bisa teman-teman lihat. Keamanan komputer atau dalam bahasa Inggrisnya adalah computer security. Ini adalah salah satu teknik dan metode sekarang lagi naik-naiknya, lagi hype-hypenya. Ya, tadi impact dari industri 4.0 itu sendiri yang mengakibatkan mau tidak mau sebuah sistem harus memiliki kemampuan secure yang bagus seperti itu atau dikenal juga dengan sebutan cyber security ini juga banyak sekali sekarang apa namanya peminat untuk belajar cyber security ini.
adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan. Jadi, keamanan komputer ataupun cyber security ini adalah salah satu metode ataupun salah satu cara untuk menambal tadi kekurangan dari si internet itu agar si jaringannya ataupun komputernya itu bisa menjadi secure. Dengan cara apa? Ya tadi ada enkripsi data. Misalkan teman-teman mengirim data, lalu agar datanya itu safety ataupun secure. Nah, kita perlu mengencrypt datanya seperti itu ataupun menggunakan beberapa aplikasi lain, contohnya kayak nanti ada firewall, ataupun nantinya di aplikasi ada autentikasinya, seperti itu. Nah, lalu computer security ataupun keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Nah, informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Jadi, penyerangan si computer security ini bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Ada secara non fisik, ada ataupun ada cara fisik sebenarnya. Nah, ada secara yang disengaja ataupun ada yang tidak disengaja. Yang tidak sengaja contohnya apa? Ya contohnya kayak bencana alam itu adalah salah satu apa namanya? Impact ataupun uh, faktor pengaruh dari keamanan security. Jadi kalau misalkan bencana alam ya tidak ada orang yang bisa apa namanya memprediksi ataupun mengetahui kapan persisnya itu terjadi. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada tujuan dari keamanan komputer. Jadi di sini ada 3 poin apa sih tujuan dari keamanan komputer tersebut. Nah, pertama itu untuk meminimalisir resiko terhadap ancaman yang bisa terjadi pada suatu perusahaan ataupun institusi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir, bukan untuk apa ya, ya untuk syukur-syukur kalau misalkan bisa menghilangkan risikonya, tapi minimal bisa meminimalisir risiko terhadap ancaman yang terjadi seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya bagaimanapun teman-teman melakukan secure terhadap sebuah sistem atau apa, pasti bakalan ada celahnya untuk diserang seperti itu. Nah, itu PR teman-teman bagaimana cara untuk meminimalisir, meminimalisir resiko itu terjadi seperti itu. Nah, lalu untuk melindungi sistem terhadap kerentanan, yang dimana artinya sistem itu tidak akan memberi izin kepada personal yang tidak berhak untuk masuk ke sistem tersebut. Jadi ada berbagai macam metode yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan keamanan terhadap si komputer tersebut ataupun jaringan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kayak authorization seperti itu. Membuat sebuah tahapan role di sebuah sistem. Misalkan ada admin, ada user, lalu ada manajer dan sebagainya. Contohnya kalau misalkan teman-teman punya PC ataupun punya laptop, terus terinstall dengan Windows, kan usernya ada admin, ada user biasa aja. Kalau misalkan admin ya dia bisa menginstal beberapa aplikasi, lalu bisa mengakses file system, lalu bisa mengakses file system dan sebagainya. Ya tentunya juga hak akses dari si usernya ataupun si penggunanya juga jadi berbeda-beda, yang mengakibatkan ya antara satu user dengan satu user yang lain akses ataupun kegiatan di sebuah aplikasi itu bakalan terlimit ataupun dibatasi seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu untuk melindungi sistem terhadap gangguan yang lain seperti gangguan alam. Nah, ini adalah salah satu contoh ancaman dari keamanan komputer yang fisik secara tidak sengaja, kayak ada sambaran petir dan sebagainya. Ya, teman-teman, kalau misalkan di sisi engineer, ya juga bakal memikirkan, oh kalau misalkan terjadi petir ataupun apa, ya bakalan bikin sistem untuk menangkal petir dan sebagainya seperti itu. Lalu kalau misalkan sebuah ruangan server bikin keamanan dan sebagainya, bisa saja menambahkan CCTV agar agar tahu nih siapa aja yang mengakses si ruang servernya. Lalu memiliki orang-orang yang apa, yang terauthorize, siapa saja yang bisa masuk ke dalam ruang servernya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa tujuan dari penyerangan sistem komputer. Sebenarnya ada beberapa yang
apa namanya yang merugikan dan hanya iseng saja dan sebagainya. Pertama itu ada tujuannya untuk ingin tahu saja. Jadi ada beberapa orang yang melakukan penyerangan sistem komputer itu karena belajar misalkan belajar penyerangan ataupun pengen tahu trik-trik untuk penyerangan dari sistem komputer tersebut. Nah, di sini sekedar ingin mengetahui jenis dari sistem yang diterapkan ataupun penyusup tersebut tertarik pada sistemnya. Jadi pengen tahu nih teknologi yang digunakan ataupun untuk sekedar mengetes kemampuan aja, oh saya bisa nggak sih menyusup di sistem ini. Dan ini sebenarnya kalau misalkan ingin tahu, ya tujuannya tidak untuk merusak. Sebenarnya dia hanya pengen tahu dan pengen mencobakan ataupun mengimplementasikan metode untuk penyerangan security seperti itu. Nah, lalu di poin kedua ada perusak. Nah, biasanya ini yang cukup berbahaya, yang dimana biasanya jenis penyusup ini akan mengancam sistem komputer yang dipakai karena penyusup tersebut akan mengubah bahkan merusak sistem Anda. Jadi biasanya perusak itu biasanya akan ya bakal mengacak-acak sistem teman-teman, lalu bisa saja mengubah homepage dari halaman aplikasi teman-teman dan sebagainya yang emang tujuannya untuk merusak seperti itu. Lalu di poin ketiga bisa jadi untuk kepentingan popularitas. Jadi jenis penyusup ini biasanya hanya melakukan hal tersebut karena dipenuhi rasa penasaran. Nah, lalu setelah berhasil meretas suatu sistem, akan merasa puas pada diri sendiri karena telah berhasil dan dengan itu seorang penyusup tersebut merasa bangga dan bahkan bisa menjadi ajang promosi akan kalian skillnya. Jadi di sini bisa saja untuk kepentingan popularitas ataupun keuntungan pribadi. Contohnya kayak kasusnya si Bank BSI kemarin, ya dia mengambil data dari BSI dengan virus ransomware dan juga datanya itu dipublish di dark web dan nantinya bisa dijual untuk keuntungan pribadinya seperti itu. Nah, lalu ada dengan tujuan pesaing, biasanya penyusup ini merasa tertarik terhadap data yang terdapat dalam sistem yang ada karena dapat memberikan keuntungan yang besar secara finansial terhadapnya. Nah, contohnya kayak tadi kasusnya si Bank BSI. Ya, dia ngambil data lalu minta tembusan terhadap data itu tentunya bisa menjadi keuntungan pribadi atau keuntungan secara kelompok dan nantinya dengan keuntungan itu dia bisa apa mendapatkan beberapa jumlah uang dan sebagainya yang mengakibatkan ya dia bisa bisa menguntung secara pribadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa basic dasar dari kenapa sih ada keamanan komputer tersebut. Lalu, mengapa sih keamanan komputer itu harus ada? Yang dimana kalau misalkan teman-teman kalau pengen berkecimpung di dunia cyber security dan sebagainya, ya nanti bakalan belajar beberapa metode untuk keamanan komputernya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin, silakan kalau ada yang kurang jelas. Nah, oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa istilah bagi penyusup keamanan komputer.
Jadi ini adalah beberapa istilah yang mungkin ya teman-teman mungkin sudah tahu ataupun sudah pernah mendengar juga. Nah, atau bisa dibilang ini ada beberapa kasta-kasta yang terjadi pada saat ya misalkan ada penyusup ataupun kaman komputer seperti itu. Nah, di tahapan pertama itu ada namanya Mudani. Jadi Mudani ini adalah dia tahu mengenai hacking, tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Bisa aja teman-teman yang apa namanya, yang berkuliah di dunia IT ataupun di dunia teknologi, ya setidaknya teman-teman tahu nih mengenai hacking, apa itu hacking, terus tujuan dari hacking itu apa. Tapi secara detail ataupun secara teknikal, kita tidak mengetahui bagaimana sih cara menyusupnya dan prosesnya bagaimana sih. Nah, itu adalah orang-orang muda nih sebenarnya yang tahu mengenai hacking, terus tahu hacking itu apa, lalu tahu eh, apa tujuan dari hacking itu sendiri, tapi tidak tahu metode dan prosesnya masuk untuk melakukan hacking tersebut. Seperti itu. Lalu ada lamer ataupun script kiddies, yang dimana ini adalah orang-orang yang mencoba script-script yang pernah dibuat oleh aktivis hacking, tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi lamer ataupun script kiddies ini adalah orang-orang yang mencoba ataupun mengimplementasikan script-script yang pernah dibuat, bisa saja dapat dari forum ataupun dapat dari internet, dan nantinya mengimplementasikan kepada sistem-sistem yang bisa dijadikan target seperti itu. Tapi di balik penggunaan si script tersebut, dia tidak tahu nih bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana cara kerja ataupun apa proses dari script tersebut dia tidak tahu. Dia hanya pengguna ataupun pengimplementator dari si script tersebut seperti itu. Nah, lalu ada wannabe. Eh, Wannabe ini adalah orang-orang yang paham sedikit terhadap metode hacking dan sudah mulai berhasil menerobos sehingga eh, berfalsafah hack is my religion seperti itu. Jadi kalau misalkan si Lamer tadi ya dia hanya mencoba-coba kalau misalkan ada error ataupun tidak berhasil terhadap script itu dia tidak bisa melakukan troubleshooting terhadap script yang diimplementasikan. Tapi kalau wannabe ini ya dia sedikit-sedikit tahu tentang tentang metode hacking dan mulai mempelajari tentang metode hacking tersebut dan kalau misalkan ada trouble yang light ya dia bisa nge-solve trouble tersebut seperti itu. Lalu ada larva ataupun newbie di sini, yaitu orang-orang yang hacker pemula. Teknik hacking mulai dikuasai dengan baik dan lalu dia sering bereksperimen dengan metode-metode tersebut seperti itu. Lalu ada hacker, yaitu aktivitas hacking sebagai profesi. Jadi hacker ini adalah orang-orang yang sudah menjadikan hacking itu adalah profesi seperti itu. Walaupun ya beberapa apa developer itu ada divisi untuk apa namanya attackernya juga. Jadi attacker secara legal ya, maksudnya secara legal yang dimana tujuannya untuk mengetes celah-celah keamanan dari sebuah sistem ataupun aplikasi yang dibangunnya. Seperti itu. Lalu setelah hacker ada wizard. Jadi wizard ini adalah hacker yang membuat komunitas pembelajaran di antara mereka. Jadi wizard ini adalah orang-orang yang nge-share ilmu-ilmu hacking ataupun hacker mereka. Dan nantinya orang-orang bisa belajar dengan si wizard ini. Seperti itu. Lalu di tahapan terakhir ataupun di kasta terakhir ada namanya guru. Jadi guru ini adalah master of the master hacker. Jadi dia ada lebih ya lebih advance lah di bidang hacking dan menciptakan beberapa tools-tools yang powerful yang salah satunya dapat menunjang aktivitas hacking, namun lebih jadi tools pemrograman sistem yang umum. Jadi guru ini adalah kasta yang paling tertinggi dari apa namanya dari hacker. Jadi dia yang membuat tools-tools yang apa mengimplementasi apa membuat script-script dan kalau misalkan ada trouble atau apa ya dia bisa nge-solve beberapa trouble tersebut di dunia hacking ataupun keamanan komputer seperti itu. Nah, setidaknya teman-teman tahu nih apa aja kasta ataupun tahapan-tahapan dari si keamanan komputer tersebut. Seperti itu.
Nah, lalu di sini ada beberapa bentuk dari ancaman keamanan komputer. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang keamanan komputer, tidak melulu tentang teknikal sebenarnya. Ada yang namanya juga social hacking, yang dimana yang dituntut adalah sosialisasi teman-teman pada saat melakukan hacking itu sebenarnya. Kalau misalkan kita berbicara tentang hacking teknikal, ya pasti bakalan berbicara tentang script, lalu berbicara tentang metode yang digunakan apa untuk masuk ke hackingnya, lalu tools yang digunakan apa. Tapi kalau misalkan social hacking, ya bagaimana caranya si hacking itu ataupun hacker itu mendapatkan data secara eh, data pribadi penggunanya ataupun usernya tanpa harus menggunakan teknikal seperti itu. Nah, contohnya apa ya? Contohnya pada saat teman-teman ya belanja online lah dan sebagainya. Nah, makanya pada saat teman-teman belanja online, bagaimana caranya alamat dari alamat dari paket teman-teman itu dihancurkan dan sebagainya. Karena bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mendapatkan data dari teman-teman, misalkan teman-teman unboxing paket nih, lalu habis unboxing kan ada pembungkus unboxingnya berisi data nomor handphone dan alamat dan sebagainya, ya teman-teman langsung buang saja. Nah, alangkah baiknya teman-teman sebelum membuang itu ya data-data pribadi itu dimusnahkan ataupun dengan cara dibakar ataupun dengan cara dicoret agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak bisa mengambil data teman-teman tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa bentuk ancaman dari keamanan komputer. Nah, biasanya untuk keamanan komputer diklasifikasikan dalam 4 bentuk ini sebenarnya. Ada keamanan yang bersifat fisik, eh, contohnya ada wiretapping. Wiretapping ini adalah penyadapan yang dilakukan agar bisa mendapatkan bisa saja data ataupun komunikasi apa yang sedang berlangsung. Lalu ada DOS ataupun kita sebut dengan denial of service, yaitu adalah metode yang dimana membanjiri request kepada server mengakibatkan user tidak bisa mengakses si web ataupun aplikasi tersebut. Lalu ada synchronized float attack. Ini hampir sama dengan apa namanya dengan DOS, tapi dia menggunakan apa? Menggunakan protokol yang dimana dia juga bakalan membanjiri request kepada server dan akibatnya server tidak bisa diakses ataupun aplikasi itu tidak bisa diakses. Nah, lalu ada keamanan yang berhubungan dengan orang ataupun dengan personel, bisa saja terhadap identifikasi user. Ini adalah salah satu bentuk keamanan yang social engineer tadi secara non teknikal bisa identifikasi user, lalu ada profil risiko dari orang yang mempunyai akses. Jadi bagaimana caranya orang-orang itu mendapatkan data pribadi seseorang, bisa secara teknikal ataupun non teknikal seperti itu. Lalu ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Contohnya di sini apa? Contohnya adalah social engineer tadi. Eh, Dia menggunakan komunikasi sebagai media untuk apa namanya mendapatkan informasi seseorang. Lalu ada keamanan dalam operasi. Jadi biasanya keamanan yang terjadi pada saat apa namanya saat user yang tidak mengetahui persis sistemnya itu seperti apa. Misalkan kayak ada beberapa OTP yang dikirim terus dengan iming-iming, oh ini adalah menang undian dan sebagainya. Nah, nanti OTP itu bisa saja dimasukkan kepada autentikasi si aplikasinya dan mengakibatkan si orang-orang yang berniat buruk tadi bisa mengakses informasi ataupun bahkan bisa merugikan secara finansial seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa aspek dari keamanan komputer tersebut. Pertama itu bisa dari segi privasi ataupun confidentiality. Jadi
privasi ini adalah tujuannya adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Jadi dengan adanya privasi ini harapannya data yang dikirim ataupun data yang dilakukan pertukaran data itu bisa jadi aman dan orang-orang yang tidak memiliki authorize untuk mengakses si apa namanya si informasi itu tidak bisa mengakses seperti itu. Nah, lalu privasi ini lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Ya, contohnya kayak tadi ada password misalkan. Nah, walaupun beberapa aplikasi sekarang pada saat si user registrasi lalu bikin password, nanti passwordnya bakalan di-encrypt datanya dan mengakibatkan even admin sendiri itu tidak bakalan tahu password real dari si usernya itu apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya adalah seorang pemakai ataupun user tidak boleh dibaca oleh administrator. Jadi walaupun dari segi admin sendiri data-data dari si usernya tidak boleh dibaca ataupun dilihat seperti itu. Lalu confidentiality berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Jadi ini untuk confidentiality ataupun privacy ini misalkan ada pihak lain yang emang membutuhkan data tersebut, ya hanya orang ataupun pihak lain itulah yang boleh mengetahui data tersebut dengan seizin si pemilik data seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya data-data yang bersifat pribadi seperti nama, tanggal lahir, lalu ada social security number ataupun NIK kalau misalkan di Indonesia, lalu agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, lalu nomor kartu kredit dan sebagainya yang harus dan dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Nah, lalu bentuk serangannya apa? Nah, bentuk serangan pada saat privasi ataupun confidentiality ini adalah usaha penyadapan dengan program sniffer ataupun orang disebut dengan sniffing. Dia bakal mencoba untuk mengintercept komunikasi yang terjadi dan mengakibatkan data yang dikirim tersebut didapat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Seperti itu. Nah, lalu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan kriptografi. Jadi salah satu metode ataupun implementasi yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan kriptografi. Jadi datanya itu di-encrypt. Nah, nanti pada saat sudah orang yang trust ataupun emang orang yang berhak untuk menerima data itu, nanti datanya bakal di-decrypt lagi. Seperti itu. Kalau misalkan di-intercept di tengah-tengah, ya datanya yang didapat hanya data-data yang tidak jelas. Karena datanya sudah dienkripsi. Seperti itu. Nah, lalu ada aspek integrity. Jadi ini adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Jadi dengan adanya integrity ini tidak ada perubahan data yang terjadi pada sistem itu tanpa seizin dari pemilik informasi tersebut. Nah, contohnya bisa saja dia diintercept di tengah-tengah, lalu dibelokkan datanya ataupun diubah isinya, kemudian diteruskan kembali ke alamat yang dituju. Jadi informasi yang dikirim dan diterima itu menjadi berbeda. Nah, lalu bentuk serangannya apa? Di sini ada virus seperti Trojan Horse, lalu atau pemakin lain yang mengubah informasi tanpa izin, atau disebut dengan man in the middle attack, yang dimana seorang penempatkan dirinya di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Nah, jadi dia bakal mengintercept di tengah-tengah dan mengakibatkan data yang diterima itu berbeda dengan data yang dikirim seperti itu. Ataupun kalau misalkan teman-teman yang tahu tentang IoT ataupun berbagai macam sensor, ya bisa saja ada beberapa pihak ketiga mencoba untuk mengupload ulang pada program, mengakibatkan apa namanya datanya itu dirubah, data yang dikirim itu dirubah, jadi datanya itu sudah tidak real lagi seperti itu. Nah, lalu aspek selanjutnya ada authentication. Jadi sebuah keamanan komputer itu memiliki aspek authentication yang dimana metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli. Jadi ini adalah bentuk cara bagaimana ya tidak terjadinya si integrity tadi ataupun intercept tengah-tengah.
Nah, dengan adanya autentikasi ini harapannya ya informasi yang dikirim dan diterima itu sama seperti itu dan benar-benar orang yang real dan emang orang-orang yang seharusnya mendapatkan dan mengetahui informasi tersebut. Nah, lalu untuk menggunakan authentication ini beberapa dukungan yang bisa dilakukan. Pertama itu adanya tools itu untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermark. Misalkan teman-teman bikin sebuah aplikasi dokumen yang dimana dokumen tersebut ya dokumen penting misalkan bisa saja watermark dibikin watermark. Lalu untuk menjaga si intelektual propertinya yaitu dengan menandai dokumen ataupun hasil dengan hasil karya dengan tanda tangan ataupun pembuat dan digital signature seperti itu. Lalu ada akses kontrol yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Nah, user harus menggunakan password lalu yang lebih apa namanya lebih presisi bisa menggunakan biometrik bisa kayak fingerprint, lalu uh, face detection ataupun recognition yang membuat data itu unik. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki data seperti itu. Ataupun sekarang juga ada apa namanya teknologi yang namanya OTP ya yang dimana orang-orang yang memiliki akses ke OTP aja yang bisa mendapatkan OTP tersebut. Nah, bisa dengan cara ya mengirim ke WhatsApp, nomor WhatsApp, lalu bisa teknologinya telepon langsung ataupun secara SMS seperti itu. Nah, lalu aspek selanjutnya ada availability. Jadi definisinya adalah berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Jadi sebuah aspek keamanan komputer itu pada saat diakses itu harus sudah tersedia. Jadi kayak server, teman-teman apa sebuah web ataupun aplikasi, teman-teman pengen mengakses sebuah aplikasi ataupun web, ya pasti pada saat itu pengen mengakses ya pada saat itu juga si apa namanya si aplikasi itu bisa diakses seperti itu. Nah, contoh serangan yang terjadi pada availability ini adalah DOS ataupun denial of service attack yang dimana server dikirimi request, biasanya request palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain ataupun bahkan sampai down, hang ataupun crash. Jadi tujuan dari DOS ini adalah dia bagaimana caranya si server itu bisa down. Makanya kalau misalkan teman-teman war tiket lah, tiket apa, terus banyak yang akses si webnya, pasti bisa saja si web itu jadi berat, ataupun bahkan si web itu tidak bisa diakses. Nah, lalu contohnya juga ada mail bomb di sini, di mana seseorang pemakai dikirimi bertubi-tubi eh, ya kata-kata ribuan dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membukanya ataupun kesulitan mengaksesnya. Contohnya di sini bisa saja dengan cara mengirimkan beribu email, misalkan teman-teman punya alamat email, lalu mengirim beribu-ribu email ke alamat email tersebut dan mengakibatkan inboxnya menjadi penuh dan sebagainya, dan akibatnya si email tersebut tidak bisa diakses ataupun tidak email-email penting tidak bisa masuk ke dalam si inbox tersebut seperti itu. Nah, lalu aspek selanjutnya ada uh, ini aspek yang terakhir ada akses kontrol yang dimana di sini adalah cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Jadi metodenya bisa menggunakan kombinasi user ID, password ataupun dengan menggunakan mekanisme lain. Jadi akses kontrol adalah bagaimana caranya agar orang-orang itu sulit menebak password ataupun user ID teman-teman pada saat melakukan register si apa namanya si aplikasinya. Bisa saja dengan combine karakter lalu bikin apa namanya bikin password yang orang-orang sulit menebaknya dan sebagainya ataupun teman-teman bisa saja bikin password generator. Tapi kalau misalkan menggunakan password generator efeknya ya mudah lupa. Jadi kita
sulit untuk mengakses si passwordnya ataupun akunnya bahkan seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa aspek dari keamanan komputer. Jadi di sebuah keamanan komputer harus ada beberapa aspek ini, privacy agar ya data tersebut bisa aman. Lalu ada integrity agar si data itu tidak bisa dirubah se, se apa tidak seizin si pemilik informasinya. Lalu ada autentikasi tadi bahwa data tersebut emang orang-orang yang harusnya menerima data tersebut. Lalu ada availability pada saat si service itu ataupun web itu pengen diakses, ya bakalan tersedia dan bisa diakses. Lalu ada akses kontrol, bagaimana caranya si orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sulit menebak bahkan apa namanya mencari celah untuk masuk kepada sistem tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu ataupun ada yang kurang jelas mungkin. Silahkan. Sambil kita break dulu 5 menit mungkin. Nah, oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke security attack model. Jadi, apa-apa aja sih model dari serangan yang mungkin saja bisa terjadi kepada sistem ataupun eh, ya teknologi yang kita implementasikan. Nah, pertama itu ada interruption. Jadi, interruption ini adalah perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia yang dimana serangan ini ditujukan kepada ketersediaan ataupun availability. Jadi interruption ini adalah salah satu serangan yang bakalan menyerang aspek dari integrity tadi. Sorry, ya integrity, ya si availability. Jadi dia tujuannya untuk menyerang aspek availability.
Jadi bagaimana caranya si sistem itu tidak bisa diakses dan tidak bisa di digunakan oleh usernya dan mengakibatkan jadi eh, out of service. Nah, lalu contoh serangannya adalah DOS ataupun ada juga DDoS yang dimana seperti tadi dia memberikan request sebanyak-banyaknya kepada server dan akhirnya si server itu tidak bisa melayani request dari si klien tersebut. Nah, lalu ada interception. Jadi di sini adalah pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset ataupun informasi. Nah, contoh dari serangan ini adalah penyadapan ataupun word tapping. Jadi si penyerang mencoba untuk menyadap ataupun bisa saja men-sniffing apa namanya eh, jaringan untuk mengambil data dari pengiriman data tersebut. Nah, makanya ada beberapa protokol web, ada HTTP dan ada HTTPS, yang dimana kalau misalkan HTTP pada saat pengiriman data tersebut tidak ada encrypt di dalamnya. Kalau menggunakan HTTPS itu ada encrypt di dalamnya. Pada saat di sniffing, ya data tersebut tidak jelas ataupun data yang tidak jelas yang didapat. Nah, lalu ada modification. Jadi pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dia dapat juga mengubah ataupun temper aset. Jadi dia bisa mengubah data. Jadi data yang dikirim ataupun data diterima itu menjadi berbeda seperti itu. Nah, contoh serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Jadi contohnya adalah bisa saja ada beberapa orang berhasil nih mengakses server lalu merubah homepage dari servernya jadi homepage pembuatan dia sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh modification attack. Nah, lalu ada fabrication. Jadi pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti ke dalam jaringan komputer. Contohnya uh, ada namanya reverse engineer. Jadi reverse engineer itu adalah aplikasi yang sudah di deploy ataupun aplikasi yang sudah ada dan sudah di publish, terus di reverse lagi dalam bentuk codingan dan itu bisa saja nantinya orang-orang yang yang melakukan reverse engineer itu merubah codingan dan nantinya mempublish lagi aplikasi tersebut. Dan pada saat si user ataupun pengguna menginstal si aplikasi itu disisipkan beberapa virus misalkan ataupun pesan-pesan yang bisa merusak device yang diinstal si aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, lalu ini adalah diagram bentuk dari si attack model tadi. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat normal communication kan seperti ini. Di sini ada source. Jadi data itu dikirim dari mana. Lalu ada network infrastrukturnya bisa saja itu adalah server ataupun jaringan dan nantinya ada destination. Jadi penerima datanya siapa. Nah, ini adalah normal flow-nya uh, yang terjadi. Nah, ini adalah bentuk diagram kalau misalkan interupsi itu terjadi. Bisa saja nantinya di sini ada data yang dikirim, dia mengintercept tengah-tengah di sini, datanya di tengah-tengah, dan mengakibatkan datanya yang dikirim itu bisa diambil tanpa disadari oleh si destination ataupun orang yang menerima data tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada ya interception tadi. Jadi dia mengambil data di tengah-tengah. Ada pengiriman data dari si 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 sender dan nantinya dapat diterima oleh si penerimanya dan si hacker itu ataupun orang-orang tidak bertanggung jawab itu bakal menyerang di tengah-tengah dan akibatnya si sender dan si penerimanya tidak bakalan tahu kalau ada serangan yang terjadi tanpa menggunakan tools. Kalau misalkan ada tools, contohnya kayak Wireshark dan sebagainya, ya bisa saja di tracing terjadi serangan ataupun tidak. Seperti itu. Nah, lalu ada modification. Jadi modification itu adalah bagaimana caranya si penyerang tadi merubah informasi yang ada dirubah menjadi ke bentuk lain.
seperti itu. Nah, dia bakalan bikin node lagi ataupun node lagi yang mengakibatkan pada saat si user pengen mengakses informasinya, dia bakal mendapatkan modifikasi ataupun data ataupun informasi yang tidak benar seperti itu. Jadi dia bakal mengintercept di tengah-tengah juga dengan membuat node lagi, node baru yang di awal seperti itu. Nah, lalu ada fabrication. Seperti tadi, dia bisa melakukan reverse engineer di sini, yang dimana dia bakalan merubah bentuk asli dari si aplikasi tersebut, dan nantinya bakal menambahkan beberapa informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah di-deploy seharusnya. Nah, lalu di sini kita bisa memahami bagaimana sih hacker itu bekerja. Yang dimana secara umum melalui tahapan-tahapan berikut. Pertama itu adalah tahapan mencari tahu sistem komputer sasaran. Jadi dia bakal melihat dulu, bakalan menganalisa dulu si web-web, eh, web-web mana yang bisa mungkin ataupun aplikasi mana ataupun sistem mana yang kiranya bisa nih dilakukan penyusupan. Makanya teman-teman ya harus membuat sebuah sistem itu bagaimana caranya se-secure mungkin. Nah, lalu setelah apa namanya tahu celahnya di mana, nanti ada tahapan penyusupan. Jadi dia bakal menyusup dari celah tersebut dan mencari metode yang relevan, yang cocok untuk menggunakan ataupun melakukan penyusupan tersebut. Nah, lalu ada tahapan penjelajahan. Kalau misalkan dia sudah berhasil nih menyusup kepada sistem yang di-deploy, ya dia bakal menjelajah dulu apa sih yang bisa diambil, lalu apa sih data yang bisa dirubah ataupun sebagainya. Nah, lalu ada tahapan keluar dan menghilangkan jejak. Makanya beberapa hacker bisa menggunakan VPN agar menghilangi jejak dari si penggunanya ataupun pemakainya. Seperti itu agar IP yang digunakan bukan IP yang asli, bahkan menggunakan VPN untuk pengaksesan si targetnya untuk menyerang sistemnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa metode teknologi yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya penyerangan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah firewall di sini. Jadi firewall ini adalah bisa sisi software ataupun dari sisi hardware yang bisa diinstal dan diterapkan di server seperti itu. Nah, firewall ini ada bentuk fisiknya dan bentuk softwarenya. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat di Windows juga ada tuh firewall yang bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan di softwarenya ataupun di aplikasinya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada definisi dari firewall itu sendiri. Jadi firewall itu adalah sebuah sistem ataupun perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman ataupun aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jadi secara garis besarnya firewall ini sama kayak gerbang untuk mengakses sebuah jaringan internet. Nanti kalau misalkan si jaringan tersebut ataupun data tersebut secara ya dianalisis oleh firewall itu secure, ya nanti bisa dilanjutkan ke server. Tapi kalau misalkan nyatanya tidak secure, ya dia bisa memblok ataupun melimit akses dari si servernya. Nah, lalu firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar ataupun pencuri data lain. Jadi dengan firewall ini sebenarnya kita juga bisa memblok beberapa situs-situs yang emang tidak diberikan izin diakses oleh si user dan tidak boleh masuk juga ke server. Misalkan ada beberapa IP address misalkan atau berapa link ataupun directory yang tidak boleh diakses oleh si user tertentu, nanti bisa diblok menggunakan si usernya. Nah, lalu firewall ini biasanya diimplementasikan pada sebuah server. Jadi nantinya kita bisa menginstal si firewall ini dan juga nantinya bisa menerapkan si firewallnya ini. Walaupun di satu sisi di Ubuntu juga ada juga firewallnya yang bisa kita install dan bisa kita pasang di servernya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa jenis dari firewallnya. Ada firewall dalam bentuk hardware.
Jadi di sini kita bisa mengimplementasikan kepada kabel Ethernet. Jadi kita bisa mencolok kabel Ethernet di portnya ini. Ini ada portnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada portnya. Jadi portnya ini bisa dimasukkan ke dalam Ethernet si server. Nah, nanti outputnya baru bisa dilanjutkan ke server. Jadi kalau misalkan ada akses yang tidak berizin masuk ke si firewallnya, nanti bisa diblok. Kalau misalkan ada akses yang ternyata legal dan berizin, nah nanti bisa langsung diteruskan ke servernya seperti itu. Nah, lalu ada firewall dalam bentuk software. Ini ada beberapa bentuknya. Ada Zenamor di sini. Lalu ada Actifier. Lalu ada Tiny Wall. Jadi ini adalah bentuk dari software dari firewall. Jadi kita bisa menginstal si apa namanya si firewall ini di sistem operasi servernya dan nantinya mengakibatkan si ya akses yang tidak berizin ataupun akses yang tidak authorized nanti bisa dihalang ataupun dihadang oleh si firewallnya. Karena tadi konsep dari firewall ini sama seperti gerbang, dia bakalan apa namanya mengautentikasi, bakalan mengecek si traffic dari jaringan tersebut apakah berizin ataupun tidak berizin seperti itu. Nah, lalu di sini ada fungsi dari firewall itu sendiri. Pertama itu dia pasti bakal mengatur dan mengontrol lalu lintas. Jadi makanya seperti tadi saya jelaskan kalau misalkan tidak ada orang secara 24 jam selama seminggu mau mengatur dan mengontrol lalu lintas dari jaringan. Nah, salah satu media yang bisa digunakan adalah si firewall ini agar orang-orang itu tidak terlalu banyak melakukan monitoring ataupun mengatur dari kontrol lalu lintas tersebut. Nah, lalu melakukan autentikasi terhadap akses. Seperti tadi dia bakalan mengecek apakah si traffic ini secure ataupun tidak secure. Lalu melindungi sumber daya dalam jaringan private ataupun dalam jaringan localhost. Makanya salah satu media yang bisa digunakan agar bisa safe ataupun secure adalah dengan cara bikin jaringan private ataupun localhost. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses jaringan secara localhost tersebut. Lalu si firewall ini bisa mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Jadi si firewall ini juga ada lognya. Nanti kalau misalkan ada ya sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang janggal terjadi, si administrator bisa membaca lognya, lalu bisa melihat apa yang terjadi pada saat log itu terbaca ataupun malfunction yang terjadi. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa cara kerja dari firewall tersebut. Jadi pertama itu firewall akan menutup traffic yang datang, jadi incoming. Jadi untuk jaringan itu ada namanya incoming dan outgoing. Jadi incoming itu adalah bagaimana caranya data itu masuk ke server, dan outgoing itu adalah bagaimana data itu keluar dari server dan nantinya bisa didapat oleh si kliennya berdasarkan sumber ataupun tujuan dari traffic tersebut. Bisa kayak memblok incoming. Jadi kalau misalkan ada incoming traffic yang tidak terpercaya, dia bisa membloknya seperti itu. Ataupun dengan cara memblok situsnya. Misalkan ada user pengen mengakses web ini, terus dia pengen ngeblok. Nah, itu adalah bentuk contoh incoming incoming traffic. User mengakses sebuah web, terus diblok sama firewall seperti itu. Nah, lalu si firewall itu bisa menutup traffic yang keluar ataupun outgoing network traffic. Misalkan ada traffic yang ternyata oh berhasil nih masuk. Nah, nanti bakalan dicek lagi pada saat outgoing apakah si traffic itu terpercaya ataupun tidak. Seperti itu. Lalu dia bisa menutup traffic berdasarkan kontennya. Jadi bisa memfilter si apa namanya si data yang tersebut berdasarkan kontennya. Misalkan ada beberapa konten yang dimasukkan si user, misalkan data dokumen dengan format tertentu. Nah, nanti bisa diblok dengan firewall tersebut. Nah, lalu setelah itu dia bisa melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Tadi bisa menggunakan log. Ini adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk memudahkan pada saat si user ataupun si administrator itu melakukan monitoring. Jadi dia tidak perlu melakukan monitoring secara 24 jam,
ya tinggal apa namanya, tinggal melihat lognya saja, mengecek sekali saja pada saat si traffic jaringan ini bisa, atau lalu lintas jaringan ini bisa terjadi seperti itu. Jadi itu beberapa pengantar dari apa namanya, keamanan komputer. Jadi ini bisa ya menjadi apa namanya, pengetahuan teman-teman lah di bidang security ataupun cyber security yang nantinya ya bisa digunakan untuk keamanan dari komputer ataupun keamanan dari sistem teman-teman seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalau ada yang kurang jelas ataupun tidak paham, boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini adalah pertemuan terakhir untuk materi di di mata kuliah ICT Fundamental, Information Komunikasi Teknologi Fundamental. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 kan kita cuma ada 6 pertemuan nih. Nah, untuk pertemuan ke-6 mungkin ya kita tetap mengadakan sesi Zoom. Dan nanti agendanya adalah teman-teman bakalan saya kasih soal dan nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang saya kasih di media Zoom. Dan nanti tugasnya itu akan saya share di Zoom. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas ataupun pertanyaan untuk penilaian tugas di mata kuliah ini. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Eh, Kalau tidak ada kelas sampai di sini hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak, Terima Mas. kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.